Pak Oscar, ini sebelum kita bahas soal PSBB secara keseluruhan, tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa tadi malam Menkes sudah menandatangani untuk surat persetujuan PSBB di DKI. Apakah ini sudah langsung otomatis berlaku atau menunggu beberapa hari kemudian ada mekanisme tertentu lagi, Pak? Ya, Pak Menkes langsung memerintahkan dan merespon ini secara cepat. Dan memang tadi malam berproses. Nah, kita harapkan hari ini sudah selesai suratnya dan tentunya Menkes membuat persetujuan dan nanti penerapannya dari daerah. Jadi memang secara responsif kita lakukan ini secara cepat. Baik. Dan karena ya membutuhkan kelengkapan itu memang tidak bisa dihindarkan karena kaidah-kaidah ini harus dilakukan. Tapi kita responsif itu. Pak Menteri langsung memerintahkan untuk segera diselesaikan. Baik, artinya setelah ditandatangani sesuai SOP atau sesuai mekanisme yang memang berlaku sesuai aturan, apakah kemudian ini akan langsung berlaku atau menunggu beberapa hari kemudian nanti kepala daerah yang nanti akan menentukan bagaimana teknisnya atau seperti apa sih, Pak? Ya, persetujuan sudah diberikan. Ya, tentunya ya terhitung tanggal diberikan itu silakan kalau daerah langsung menerapkan. Ya, itu tentunya bagian yang diatur di dalam Permenkes ini. Artinya persetujuan dari Menteri, kemudian penerapannya akan dilaksanakan oleh bisa langsung, karena memang melihat Jakarta salah satunya yang tren peningkatan yang cukup signifikan. Baik, ada beberapa hal yang katanya belum dilengkapi oleh pihak Pemprov DKI. Apakah menunggu kelengkapan itu dilengkapi atau sambil jalan saja nih, Pak? Ya, kita tidak harus kaku, tentunya komunikasi dengan Dinas Kesehatan dari sisi kelengkapannya itu sudah dilakukan. Tadi malam kita sudah berkomunikasi untuk itu. Kelengkapan dokumen apa saja sih, Pak, yang sebelum sampai saat ini diserahkan oleh Pemprov DKI ke Kemenkes? Saya rasa sudah siap. Jadi tinggal itu secara proses administrasi ini sudah bisa diselesaikan. Baik, jadi kalau misalnya ditentukan per hari ini pun itu sudah bisa dilakukan begitu ya untuk penerapan PSBB di DKI Jakarta. Yeah. Tergantung ini nanti Pemprov DKI Jakarta akan menentukan per kapan begitu ya, Pak? Ya, persetujuan insya Allah hari ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Baik, artinya aktivitas apa saja yang akan dilarang atau di-stop setelah PSBB ini diberlakukan, Pak? Ya, yang pasti prinsipnya ini kan pembatasan ya. Pembatasan yang dilakukan tentunya ada yang boleh, ada yang tidak. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan misalnya kantor strategis yang memberikan pelayanan terkait itu barangkali itu memang dikecualikan. Pertahanan keamanan, kebutuhan pangan. Dalam Permenkes seperti itu. Pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi. Jadi tentunya pembatasan-pembatasan ini dilakukan pada tempat-tempat fasilitas umum, kemudian sekolah ya salah satunya. Ya ini tentunya bukan dilarang, tetapi dibatasi tentunya. Dibatasi ya. Kalau di catatan saya ada beberapa poin aktivitas yang akan dibatasi atau bahkan mungkin dilarang, diantaranya sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, dan kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan. Apakah ini artinya moda transportasi akan juga di-stop, Pak? Bagaimana mekanismenya, Pak? Tidak, ini tentunya nanti dari kementerian lembaga terkait akan membuat protokol untuk itu. Kita sudah berkomunikasi akan adanya protokol untuk hal-hal yang berkenaan dengan pembatasan itu. Misalnya barangkali di bus itu ada berapa, kemudian dibuat batas maksimal. Jadi pembatasan, intinya ini pembatasan. Baik, jadi artinya tidak kemudian menutup akses dari menuju Jakarta dan dari ke Jakarta begitu ya, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, ini tetap masih berlaku begitu ya? Masih tetap bisa berlangsung untuk transportasi? Ya, ini beda dengan karantina ya, Mas. Karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah.
Nah, ini bagian yang memang diatur di dalam undang-undang, ada yang dinamakan pembatasan sosial berskala besar. Ini yang diatur adalah sisi pembatasan. Tidak adanya karantina yang seperti disampaikan sebelumnya, seperti karantina rumah dan karantina rumah sakit itu. Beda dia. Baik, Pak Oscar, tadi Anda sudah menjelaskan beberapa hal begitu ya. Selain DKI Jakarta, Pak, apakah akan ada menyusul beberapa lokasi lain yang akan juga disetujui untuk PSBB? Kami dapat informasi Gubernur Jawa Barat sudah mengajukan Bogor, Depok, dan Bekasi. Apakah lokasi-lokasi ini juga akan menyusul untuk disetujui, Pak? Ya, kita kan lihat nanti dari apa yang terjadi, dari sisi apa yang akan disampaikan, termasuk bagaimana peningkatan jumlah kasus, ada case pending. Kalau melihat dari daerah-daerah yang tadi disebutkan, ya saya rasa hal-hal berkenaan dengan kriteria itu akan dipenuhi ya, karena tren cukup meningkat ya, kemudian terjadinya juga transmisi, kemudian terjadinya juga hal-hal yang berkenaan dengan pola penyakit. Sejauh ini sudah ada berapa lokasi, katakanlah provinsi atau kabupaten atau kota yang sudah mengajukan untuk PSBB ke Kementerian Kesehatan? Ya, yang kita pahami yang sudah sampai itu ada dari DKI, kemudian dari Tegal, Timika, dan Pak ya. Ini kita akan perhatikan dan akan kita lihat. Seberapa rumit sih Pak, atau seberapa sulit sih untuk menentukan penyetujuan, disetujui atau tidak sebuah daerah diberlakukan PSBB ini, Pak? Tidak sulit. Sekali lagi ini tidak birokratis. Kita melakukannya secara responsif, tapi tanpa mengabaikan kaidah-kaidah. Sehingga kelengkapan itu kita butuhkan ya dalam rangka analitik terhadap persebaran dan secara epidemiologis dan kesiapan daerah. Dalam Permenkes ini juga sudah di frame time waktunya ya. Itu 2 hari paling lama surat permohonan diterima. Kemudian kita akan direspon dan oleh Menteri Kesehatan. Baik, Pak Oscar, ini kan mungkin kita akan menunggu bagaimana nanti Pemprov DKI Jakarta merespon dan juga menerapkan peraturan-peraturan secara teknis untuk melaksanakan PSBB ini khusus untuk DKI Jakarta karena sudah disetujui. Tetapi secara garis besar, Pak, masyarakat juga ingin tahu apa yang bedakan dengan PSBB yang akan diterapkan katakanlah di DKI misalnya dengan peraturan-peraturan sebelumnya, ada social distancing juga sebelumnya. Apa yang membedakan, Pak? Yang pasti kita sebenarnya sudah melakukan itu tadi dengan social distancing, physical distancing, tetapi dengan adanya Permenkes ini tentunya ada regulasi, ada pemantauan, dan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kemudian ada penegakan hukum yang dilakukan. Nah, tentunya mari kita melihat ini sebagai bagian yang memang untuk ketertiban, dan tentunya daerah dalam konteks ini harus mengacu kepada peraturan ini, karena biar bagaimanapun agar terkoordinasi dengan baik dan tentunya dalam bingkai kebersamaan kita dan satu langkah seperti apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Artinya sanksi hukum, ketegasan, poin-poin detail apa saja yang boleh dan tidak boleh itu semua diserahkan ke daerah masing-masing yang menerapkan PSBB. Begitu ya, ada peraturan, ada penegakan hukum yang tentunya dalam penerapan ini daerah yang akan bekerja. Seperti tadi kita sempat singgung begitu, moda transportasi itu juga tidak sepenuhnya 100% ditutup begitu ya Pak ya, akses ke Jakarta tidak sepenuhnya ditutup begitu kan ya Pak ya? Iya, ini bukan penutup sekali lagi Mas. Ini adalah pembatasan yang berskala besar, yang tentunya diikuti dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, kemudian dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang jelas. Baik. Untuk himbauan dari Kemenkes sendiri, apakah ada hal-hal khusus yang mungkin bisa dicatat oleh warga DKI Jakarta yang akan segera diterapkan untuk PSBB ini nih Pak? Yang pasti kita memang jalan paling efektif dalam memutus transmisi dan memutus penularan ini adalah dengan melakukan dengan melakukan social distancing, physical distancing, dengan mengikuti apa yang ada di dalam Permenkes ini.
ini adalah satu jalan yang memang sangat efektif harus kita lakukan, karena biar bagaimanapun sudah sampai sakit ini akan menjadi persoalan tentunya dengan segala keterbatasan, tetapi dengan upaya-upaya di hulu dengan melakukan pembatasan-pembatasan ini, saya yakin kita sudah melakukan langkah yang benar untuk segera mengakhiri dan tentunya menuntaskan persoalan COVID-19. Jadi sekali lagi ini adalah pembatasan, jangan terlampau panik karena ini adalah pembatasan yang memang masyarakat masih bisa bergerak, tetapi tentunya dengan regulasi, dengan pengawasan dan dengan ketentuan hukum yang lebih tegas. Oke, untuk apa saja poin-poin yang secara detail, sanksinya apa saja, nanti kita tunggu begitu ya Pak ya dari Pemprov DKI Jakarta yang akan mendetailkan itu semua secara teknis begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Oscar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.